Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali lagi di channel YouTube Guru TKJ, channel YouTube yang akan memberikan informasi-informasi seputar kompetensi kalian TKJ. Kali ini kita berada di program baru kita, namanya TKJ Bisa. Bincang Santai bareng Guru TKJ. Nanti di program ini kita atau nanti guru-guru TKJ akan memberikan informasi-informasi melalui bincang-bincang santai seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu guru TKJ, mungkin anak-anak TKJ mungkin yang siswa baru belum banyak mengenal, yang di sebelah saya ini. Silakan untuk memperkenalkan diri dulu, Pak. Ya, nama saya Dimas Tejo Gumilang, mungkin yang kelas 10 kemarin belum bertemu dengan saya pada saat MPLS. Ya. Juga. Nah, ini saya memperkenalkan diri, nama saya Dimas Tejo Gumilang, salah satu guru produktif TKJ. Dan sebelah saya? Ya, saya sendiri mungkin anak-anak TKJ kelas 10 mungkin sudah mengenal saya karena kemarin juga saya kebetulan mengajar kelas 10. Saya Raditya Prasetyo. Kebetulan saya mendapat tugas untuk menjadi ketua kompetensi keahlian. Jadi mungkin nanti anak-anak TKJ sering bertemu dengan saya untuk menyelesaikan beberapa, kalau ada masalah-masalah bisa kita sharing dengan guru-guru TKJ yang lain. Nah, kesempatan lain ini saya ditemani oleh Pak Tejo. Nanti kita akan berbincang-bincang santai gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi program kita itu bincang santai bareng guru-guru TKJ. Nanti kita akan membahas seputar pendidikan, seputar teknologi-teknologi yang kita gunakan, kita pakai di khususnya untuk kompetensi kalian TKJ ya, Pak ya. Dengan topik-topik nanti yang sudah kita persiapkan juga. Ya. Nanti juga biar tidak bosan, kita siap nanti kita bertemu lagi mungkin minggu depan. Ya, mungkin seminggu sekali kita agendakan acara nanti mungkin diganti, nggak saya atau mungkin nanti nggak Pak Tejo, mungkin guru-guru yang lain kita beri kesempatan untuk tampil di acara TKJ Bisa ini ya, Pak. Ya. Oke, untuk memulai video kita kali ini kita akan angkat topik tentang apa, Pak Tejo ini? Ini kita mencoba untuk mencari, ini kan juga masa pandemi ini, Pak. Ya, betul. Terjadinya disrupsi kan, perkembangan teknologi, perkembangan industri yang sekarang namanya industri 4.0 juga. Oh iya. 1, 2, 3 sekarang revolusi sudah industri sampai ya. Revolusi industri 4.0 di era pandemi juga lah. Kita kan juga harus mencari ini skill ataupun pengalaman atau kemampuan untuk menghadapi era yang baru ini, Pak. Oh iya. Berarti topik kita pada video kali ini kita angkat aja, kita tentukan saja topik kita adalah tentang skill atau kemampuan atau kompetensi yang nanti paling dibutuhkan di 2020 dan seterusnya ya. Jadi ini penting untuk teman-teman TKJ, anak-anak TKJ paling enggak bisa menguasai skill ini untuk kedepannya di dunia kerja. Mereka setelah lulus dari SMK, apa sih skill-skill yang diperlukan untuk menghadapi dunia kerja gitu ya, Pak ya. Benar. Karena tadi yang disampaikan Pak Tejo, revolusi industri sekarang sudah sampai 4.0 dan teknologi itu terus berkembang. Makanya untuk teman-teman anak-anak TKJ harus juga mengikuti perkembangannya kalau tidak mau ketinggalan dengan teknologi-teknologi terbaru. Oke, Pak, kita mulai. Kita cari ya, kita biasanya sambil nyari referensi. Karena teknologi juga sekarang berkembang dengan cepat, informasi-informasi juga cepat dengan internet. Kita coba simulasikan, kita cari referensi. Yang paling mudah sekarang lewat ini ya, Pak ya. Nanti silakan ditampilkan, Pak. Ya. Nah, kita biasanya sering mencari informasi, mencari sesuatu itu paling cepat sekarang lewat internet ya, Pak ya. Karena kalau kemarin kita coba survei itu anak-anak SMK pasti semua sudah punya smartphone ya, Pak ya? Benar, rata-rata 90%. Ini juga penetrasi smartphone apalagi internet di Indonesia juga sudah mencapai sekian 90 lah, 70 sampai 90% sudah punya HP semua. Iya, saya kira juga itu semua nggak ada alasan nggak punya HP ya, Pak ya. Sekarang sudah smartphone, sudah. Nah, tinggal kita memanfaatkan smartphone itu untuk jadi smart people, gitu ya, Pak ya? Benar sekali ya. Jadi korpus ada smart people. Ya, itu. Jadi sekarang itu kalau ditanya nggak tahu, itu rasanya gimana gitu ya, Pak? Semudah mencari informasi, semudah ini kita manfaatkan Google ya, yang di belakang kita ini. Mesin pencari sekarang dalam hitungan detik, berapa detik kita sudah dapat informasi yang kita inginkan. Sekali. Mungkin dulu waktu kita masih
zaman sekolah dulu ya Pak ya, masih kecil, smartphone nggak seheboh sekarang kan Pak. Dulu masih pakai Nokia ya, Nah, istilahnya itu belum ada apa web browsernya, belum ada. Sekarang udah ada Android, sudah internet juga sudah murah sekarang ya Pak ya hitungannya. Udah ada unlimited, nah kan? Di beberapa mobil data kan, ISP juga udah ada yang unlimited, apalagi yang masuk rumah kan, FTTH itu fiber to the home. Nah, internet berlangganan juga sebulannya udah 200 sampai 300 ribu, itu menurut saya juga sudah lumayan murah ketimbang zaman dulu gitu Pak. Iya betul, jadi sekarang sudah dengan teknologi sudah semakin mudah seperti sekarang, nggak ada alasan kita nggak tahu sesuatu, gitu ya Pak ya. Oke, kita coba langsung Pak Tejo, searching aja ini. Tadi ya tema kita tentang skill atau kemampuan yang kita dibutuhkan di tahun 2020 atau nanti selanjutnya tahun berikutnya ya Pak. Kita coba cari aja di Google Pak. Coba kita searchingkan keyword kita skill yang dibutuhkan ini ya Pak ya. Skill yang dibutuhkan di tahun 2020. Nah, ini untuk anak-anak kelas 12 khususnya yang bentar lagi menghadapi ujian terus mempersiapkan dunia kerja. Nah, ini kita bisa jadi salah satu referensi untuk anak-anak TKJ apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja. Iya, kita juga harus mempersiapkan diri ya Pak sebelum-sebelumnya. Kita pasti kan juga berpikiran kalau kita masuk SMK juga kita berpikirnya nanti kalau sudah lulus pasti kita akan bekerja. Nah, ataupun berwirausaha. Ataupun yang mungkin mempunyai ekonomi yang berlebih bisa kuliah kan? Bisa kuliah. Nah, iya. Pilihannya itu Pak. Jadi kalau paling tidak ada beberapa pilihan nanti anak-anak TKJ setelah lulus dari SMK itu juga nanti kita juga paling nggak menentukan pilihan-pilihan itu. Di antaranya apa kita mau kuliah lanjut kuliah. Anak SMK lanjut kuliah juga boleh kan Pak? Boleh. Karena sekarang juga program pemerintah kan 12 tahun wajib belajar. Nah, kalau 12 tahun wajib belajar artinya semua warga negara itu ya 12 tahun wajib 12 belajar. tahun wajib belajar. Nah, baru kuliah itu, nah itu kalau kita bisa melanjutkan kuliah ya lebih baik. Lebih baik. Kita kan juga untuk mengasah kemampuan atau pengetahuan juga kan Pak. Tidak cuma stuck aja di SMK, mungkin pengetahuan dan keilmuannya di universitas kan lebih dari SMK seperti itu. Iya betul. Itu yang pertama mau lanjut kuliah atau bisa kerja. Atau lebih baik berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu menjadi lebih bermanfaat, gitu ya Pak ya. Oke, kita buka Pak ini yang teratas di pencarian Google ini ada daftar skill yang dibutuhkan di tahun 2020. Nah ini ya. Ini dari webnya topkarir.id ya Pak ya. Nah ini melansir dari Forbes.com. Nah ini tahun 2019 World Economic Forum itu melaporkan bahwa keterampilan berikut ini untuk berkembang pada tahun 2020. Yang pertama apa Pak? Yang pertama ini tentang pemecahan masalah yang kompleks. Nah ini mungkin dijelaskan Pak Tejo bisa? Ya, mungkin di sini skill yang dibutuhkan di tahun 2020. Kenapa kok munculnya malah pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis? Nah, ini sebenarnya ada dua topik di sini Pak. Skill itu dibagi menjadi dua. Kalau misalnya kita komputer itu ada software, itu kan berarti perangkat lunak kan. Nah, di komputer juga ada hardware. Hardware berarti hardware fisiknya seperti kayak motherboard dan lain-lain. Nah, di sini skill juga kemampuan juga dibagi dua. Satunya ada soft skill, ada hard skill. Ada soft skill, ada hard skill. Okay. Soft skill ini seperti berpikir kritis, kreativitas, itu lebih ke pengembangan dan mentalitas diri seperti itu. Nah, tapi kalau hard skill itu nanti lebih ke kemampuan bagaimana kita mengimplementasikan keilmuan kita. Nah, misalnya kayak kita di TKJ nih Pak, kita memasang CCTV, menservis komputer, terus misalnya desain grafis mungkin gambar dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh hard skill. Tapi ini soft skill ini yang memang harus dimiliki dan kebanyakan perusahaan sih soft skill itu lebih diutamakan daripada hard skill. Mungkin yang lebih diprioritaskan untuk dinilai karena sekarang kita juga di perusahaan juga kita juga salah satu soft skill misalnya nih
Kita harus bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pimpinan, dengan teman-teman kerja, dengan rekan kerja, ataupun bagaimana kita mengkoordinasi dan kita bisa berkomunikasi dengan rekan kerja itu seperti apa. Ya, berarti penting juga selain untuk melengkapi hard skill yang kita sudah miliki, soft skill juga penting sekali ya Pak ya. Ya. Makanya ini muncul di tampilan belakang kita ini yang bernama pemecahan masalah yang kompleks. Nah ini mungkin untuk anak-anak TKJ bisa, karena hidup ini setiap saat itu pasti ada masalah ya. Masalah. Makanya penting mungkin ini ditulis di sini, setiap individu kita bisa untuk mencarikan pemecahan masalahnya. Ya. Nah jadi kayak contohnya itu sekarang yang kita terapkan atau sekarang yang ada di contoh di dunia nyata itu seperti perusahaan teknologi Gojek ya Pak ya? Iya, nah. Gojek itu juga muncul dari masalah-masalah yang ada berdasarkan keresahan, mungkin dari keresahan diri sendiri maupun dari masyarakat kan? Iya, Gojek itu solusi akhirnya menjadi sekarang solusi untuk semua. Dulu berdasarnya dari transportasi kan ya? Sekarang merambah ke GoFood, ada GoShop, ada uang kita juga GoPay. Grab juga ada OVO, Grab. Nah itu juga dari masalah-masalah yang ada, kemudian dicarikan solusi dengan bantuan teknologi, akhirnya muncullah seperti sekarang ada Gojek, ada Grab gitu ya Pak ya. Iya. Ada banyak-banyak teknologi startup yang lain. Iya. Kemudian dari pemecahan masalah ini, skill yang kedua Pak, berpikir kritis ya, tentang berpikir kritis ini dari 1, 2, 3 poin 1, 2, 3 ini berkesinambungan ya, atau apa ya istilahnya, satu sama lain itu ya nyambung. Pemecahan masalah sejalan ya Pak ya, sejalan. Kita juga harus berpikir kritis. Berarti kan kalau misalnya kita bicara dengan Gojek, kita bicara Gojek nih ya, contohnya Gojek berarti kan dari keresahan nih. Misalnya nih, kita dari gang ini ke gang sana. Kalau misalnya di jalan raya itu kan ada moda transportasi banyak sekali. Yeah. Misalnya ada Trans. Ya, di Semarang ada BRT, ada BRT, bus Trans, terus ada Mikrolet, atau angkot ya, angkutan umum. Terus ada taksi dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita mau ke gang? Nah, gang itu kan biasanya mobil itu kan nggak bisa masuk Pak, yang bisa masuk cuma motor, apalagi bis ya, apalagi bis kan yang besar seperti itu. Nah, kita untuk masuk ke gang 1 ke gang 2 itu kan kadang juga jaraknya itu kan ada yang 100 meter, 200 meter, padahal kita juga capek dan lain-lain, misalnya kita bawa-bawaan berat. Nah, padahal dulu itu kan juga cuman adanya namanya ojek pengkolan Pak. Oh iya. Mangkalan itu atau mangkal itu ya. Mangkal. Nah, itu kan opang. Nah, padahal kita permasalahannya itu ada nggak orangnya di situ. Nah, kalau misalnya kita malam-malam atau mungkin pagi. Nah, pagi juga kadang saya juga pengalaman juga pagi hari untuk mencoba ke suatu tempat. Nah, itu nggak ada Pak. Ojeknya, nah terus saya harus gimana? Nah ini tadi masalah ya ini ya, masalah keresahan yang ada. Nah terus kemudian dengan skill yang kedua ini berpikir kritis. Nah mungkin Gojek itu menawarkan solusi. Nah benar. Salah satu solusi yaitu menghadirkan mode transportasi dengan bantuan teknologi tadi. Ya. Akhirnya muncullah Gojek. Muncul gitu Gojek. Kan. Nah. Mungkin dari keresahan-keresahan itu. Apalagi dengan kemudahan-kemudahan misalnya Gojek itu kan kita nggak usah bernegosiasi lagi. Ya. Kita langsung kan dari aplikasi. Dari aplikasi muncul. Udah muncul. Harganya berapa, jaraknya, dan lain-lain. Jadi kita langsung bisa nih dari rumah, nggak usah kita nyari-nyari ojek pangkalan dulu dan lain-lain. Terus misalnya pembayarannya juga kita menggunakan uang digital, GoPay. Nah itu kan juga katanya kemarin kan sempet nih WHO itu Pak. Ya. WHO itu menginformasikan bahwa mata uang atau uang tunai itu menjadi salah satu potensi penyebaran COVID-19. Iya, memungkinkan itu Pak. Makanya sekarang di masa pandemi seperti sekarang ini,
beberapa perusahaan-perusahaan teknologi semakin melebarkan sayapnya Pak. Iya, benar. Dengan adanya ya satu sisi kita memang musibah, kita ada wabah kayak gini, tapi Iya. satu sisi bagaimana kita berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Ya, benar. Salah satunya itu banyak muncul pembayaran digital gitu ya. Digital ini kan makanya ada poin juga, ada kreativitas. Nah, makanya bagaimana cara kita masalah itu kita berpikir kritis. Oh, bagaimana itu masalahnya? Untuk diselesaikan bagaimana kita mencari solusinya. Nah, akhirnya kreativitas. kita dengan kreativitas membangun suatu aplikasi, entah aplikasi, infrastruktur, iya betul, macam apapun. Contohnya yang sekarang ini ya kita rasakan ya seperti Gojek, Grab gitu ya Pak ya. Apalagi kemarin sempat di Jakarta itu PSBB, benar-benar lockdown, orang nggak bisa keluar rumah, lah terus pergi untuk mencari makanan dan lain-lain gimana? Dan salah satunya juga dari itu kan Pak. Iya, jadi ini skill-skill yang mungkin untuk anak-anak TKJ juga harus kuasai Pak. Jadi harus punya solusi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Melalui apa? Melalui berpikir kritis dan kreatif. Benar. Jadi kita harus kreatif untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, apalagi sekarang juga ada masalah nih Pak. Tidak cuman masalah di masa pandemi COVID-19 ini kemarin tidak cuman masalah ekonomi nih, ya kan, masalah sosial juga. Kita kan juga ini sekarang dituntut untuk physical distancing, ya kan, menjaga jarak fisik seperti itu. Berarti kan sosial kita, ranah sosial udah terdisrupsi nih. Istilahnya udah terganggu nih. Terus masalah ekonomi pasti kan. Dengan adanya ini kan pasti UKM pasti juga kita mau pergi kita juga takut kan Pak. Wah, kesana nanti jangan-jangan ada penyebaran COVID. Nah, akhirnya ekonomi juga turun. Nah, semua sisi kena ini. Nah, ini yang paling kita juga merasakan pendidikan juga. Itu juga dengan pandemi kayak gini memang serba bingung Pak. Kita juga saya kira hampir semua lini kehidupan terdampak. Iya. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Kalau kalian mau searching itu juga semua negara di belahan manapun juga terdampak semua dari COVID ini. Nah, makanya ini jadi solusi kita untuk berpikir kritis bisa melalui kreativitas kita. Salah satunya contoh kita pembelajaran jarak jauh. Mungkin melalui salah satu video ini kita juga menyampaikan ke anak didik kita, anak-anak TKJ. Ya kita memang harus satu sisi kita nggak bisa ketemu, kita harus berjaga jarak, tapi pasti ada solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya lewat video-video pembelajaran lewat YouTube. Nanti kita upload ke YouTube di channelnya. Ya, channel Guru TKJ. Jadi nanti kita bisa di situ kita kumpulkan informasi-informasi atau pembelajaran-pembelajaran di kompetensi kalian TKJ. Kemarin juga kita sempat streaming ya Pak, di Instagram ya Pak? Di Instagram, nanti pokoknya kita manfaatkan sosmed-sosmed kita. Kita manfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang, kita kreatif kita buat konten kayak apa agar pendidikan itu tetap jalan Pak. Dia mungkin juga aplikasi-aplikasi yang siswa itu udah punya ya. Kalau Instagram kan pasti udah. Nah, Instagram pasti saya kira punya ya Pak. YouTube juga pasti. YouTube, Instagram, Facebook. Iya, kalau kita beli HP istilahnya udah terinstall gitu kan. Iya. WA dan lain-lain. Nah, makanya itu nanti ini salah satu dari pemecahan masalah dengan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian Pak, selanjutnya ada people management. People management itu memanajemen orang ya Pak ya? Orang. Nah, ini juga penting saya kira untuk skill di dunia kerja ini juga penting Pak, karena kita manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi tidak bisa terlepas dengan orang lain. Bagaimana kita berkomunikasi, kita berhubungan dengan orang lain itu juga penting. Makanya ini ditulis di skill kompetensi atau skill kemampuan untuk soft skillnya untuk ini ya, memanajemen orang. Lah memanajemen orang kan kita juga kalau di perusahaan kan people management itu kan mungkin juga ibarat kata di perusahaan itu dibutuhkan karena antara pimpinan dan mungkin karyawan. Nah, itu kan
kita apalagi kalau misalnya dalam satu kelompok dengan rekan-rekan kerja, nah itu kan juga perlu manajemen orang gitu loh Pak. Iya jelas. Bagaimana nanti membagi ini ya, contoh realnya bagaimana kita membagi tugas antar Benar pekerjaan sekali. kita. Kalau kita nggak bisa memanajemen, artinya mungkin Pak Tejo sekarang dikasih tugas sebagai leader misalnya, itu kan juga harus bisa membagi. Oh ini deadline-nya, kamu kerjakan ini. Nah itu kan masuk ke people management, mengatur bagaimana pembagian tugas. Terus yang kita lakukan juga sesuai apa enggak dengan tugas job desk-nya. Itu kan juga dalam pengaturan orang ya Pak ya. Dan secara tidak langsung sebenarnya hal ini juga kalian rasakan di saat pembelajaran kemarin sebelum kita masa pandemi kita tatap muka, itu dengan kita sebagai guru juga kadang-kadang kita membuat kelompok ya Bang. Kadang sering kali kita pekerjaan itu memang enak itu kalau bagi dengan kelompok Pak. Iya. Karena di situ nanti kita bisa interaksi sosial, kita dapat berbagi beban juga ya Pak. Nah, kita tahu teman kita yang memang bisa diajak kerja, itu kan penting Pak. Iya benar. Untuk ini mengetahui teman mana yang bisa mengajak kerja, teman mana yang, nah itu nanti sekalian mengembangkan diri kita. Kita pasti di dunia kerja itu mau nggak mau, suka nggak suka, itu pasti melibatkan orang lain. Benar, apalagi di saat kita misalnya di sekolah ini kan kita 3 tahun bertemu terus dengan teman, kita udah kenal, apalagi besok setelah kerja. Kita benar-benar menemukan hal yang baru, beradaptasi dengan sesuatu yang baru, semuanya baru, temannya baru. Nah, terus mau gimana? Iya, kalau kita nggak bisa adaptasi, nggak bisa segera menyesuaikan, repot ya Pak ya. Nah, ini juga. Betul, itulah pentingnya people management itu. Mungkin selanjutnya skill yang dibutuhkan lagi Pak, keterampilan berkoordinasi ini sebenarnya juga masih relate ya, berhubungan dengan people management, keterampilan berkoordinasi. Ini juga kelas juga ya Pak. Di kelas kita kan juga ada ketua kelas, ada bendahara, juga ada sekretaris, ada wali kelas. Benar. Itu juga dalam rangka ini people management. Kemudian yang perlu kita hubungkan dengan keterampilan berkoordinasi itu contohnya kayak kita berkomunikasi. Koordinasi itu kan erat kaitannya dengan komunikasi. Ya, apalagi sekarang ya Pak, kita tidak bisa bertatap muka. Platform komunikasi itu cuma WhatsApp. Iya WhatsApp. Nah itu kita juga harus selalu tetap berkoordinasi. Betul. Karena kalau kita misalnya mengabaikan komunikasinya, ya itu nanti kita terjadi salah paham. Iya betul. Kan seperti itu. Pentingnya keterampilan berkoordinasi. Jadi kemarin kita sudah kasih buat ini ya Pak ya, etika berkomunikasi. Itu juga masuk ke keterampilan berkoordinasi. Jadi termasuk tadi yang dijelaskan berkelompok dalam pembelajaran itu juga melatih kita dalam keterampilan berkoordinasi dengan teman yang lain. Jadi kalau ini pandangan saya Pak ya, kalau pembelajaran itu akan efektif kalau kita saling bisa berkoordinasi. Jadi dalam satu kelompok itu kita tahu, oh si A itu pinter di bidang ini, kita unggul di bidang ini. Nah itu enak kalau dikoordinasikan dengan baik, akhirnya menjadi kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Itu ya. Terus yang selanjutnya ini ada emotional intelligence atau kecerdasan emosi ini Pak. Ya, mungkin sambil di blog Pak, kita sampai mana? Nah ini, kita sampai di skill yang emotional intelligence ya. Nah, emotional intelligence ini erat hubungannya dengan kecerdasan emosional. Ini penting Pak. Ini memang skill-skill ini kadang tidak diajarkan langsung di kelas kan. Soft skill itu memang jarang langsung diajarkan ya. Yang diajarkan biasanya hard skill, tapi kalian harus ingat bahwa soft skill itu juga sekarang perusahaan-perusahaan juga mencari. Tapi sebenarnya ini kita memang tidak mengajarkan secara langsung tapi kita bisa merasakan sebenarnya Pak. Betul. Kalau tadi misalnya berkoordinasi, kita kan juga sudah menyiapkan misalnya di kelas itu ada ketua kelas dan lain-lain, ada wali kelas. Nah, itu kan juga memanajemen people kan, memanajemen orang. Seperti itu bagaimana ketua kelasnya juga bisa memanajemen teman-temannya, misalnya di kelas, oh kok ada gurunya terus ribut dan lain-lain, ketua kelas harus bisa menenangkan teman-temannya. Betul. Dari bendahara juga harus bisa menagih uang kas dan lain-lain misalnya nih Pak. Itu secara tidak langsung memang tidak kita ajari, tapi mau nggak mau itu nggak kerasa. Soft skill itu terbentuk ya Pak. Iya benar, apalagi kita
tugas misalnya secara kelompok. Nah, di kelompok itu kan pasti ada pimpinannya, ya, ada ketua kelompoknya, nggak cuma terus kelompokan udah dibiarkan seperti itu. Nah, itu kan bagaimana ketua kelompoknya juga bisa memanage teman-temannya agar deadline tugasnya itu bisa tercapai dan sukses. Oke, ini yang selanjutnya kita tentang emotional intelligence, Pak. Emotional intelligence itu berhubungan dengan kecerdasan emosional. Nah, ini penting, Pak, yang sering kita kadang lupa. Kalau untuk menjadi orang pintar saja itu mudah, Pak, sekarang, ya kan? Karena informasi sekarang sudah unlimited, nggak terbatas. Kita sampai bingung. Perkembangan cepat, kemudian ada YouTube, kita mau cari apa itu sebenarnya referensi banyak. Nah, sebenarnya untuk jadi orang pintar itu gampang karena informasi sekarang sudah banyak. Nah, sekarang yang terpenting itu bagaimana kita bisa mengembangkan emosional ini, kecerdasan emosi. Misalnya pengendalian ya, Pak. Nah, pengendalian ya. Kalau kita misal kita marah sama seseorang, marah itu kan emosi kan, Pak? Benar. Kita boleh marah, masa nggak boleh kan? Kita boleh marah. Tapi bagaimana mengendalikan marah itu biar tidak meluap-luap, ini kan harus punya tidak menghindari. Biasanya kan SMK identik dengan namanya tawuran ya, Pak. Nah, kita kan sama temen juga boleh nih emosi nih. Saya juga mungkin sama teman saya atau dengan yang lain kita boleh nih merasa emosi itu kan, misalnya marah, jengkel, wajar itu. Nah, dikecewakan itu kan kita kadang merasa kecewa itu kan pasti juga jengkel. Tapi kita juga tidak meluapkan secara fisik juga. Terus akhirnya kita tonjok, kita jodosi, apalagi tawuran itu kan malah tidak ada namanya pengendalian. Itu kan kecerdasan emosi kan untuk mengendalikan diri, Pak. Ya, kalau Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu bilang kan akhlak itu penting gitu ya. Akhlak itu penting. Jadi termasuk emosional itu masuk ranah akhlak juga. Bagaimana kita mengendalikan. Nah, ini mungkin penting juga untuk skill kalian. Jadi ketika ada sesuatu itu kita bisa menanggapinya dengan emosi-emosi yang wajar, tidak berlebihan, tidak juga under. Misalnya kalau meluapkan sesuatu ya bodoh amat, itu kan juga emosional yang kurang baik. Apalagi kita misalnya nilainya, nah kan kemarin juga ujian nasional dihilangkan ya, Pak. Nah, padahal zaman dulu kan ada ujian nasional itu kan juga ada yang pernah terjadi itu gagal ujian nasional terus sampai bundir itu. Nah, itu kan berarti juga stres, bunuh diri dan lain-lain. Itu kan juga kecerdasan emosi, pengendalian kan, Pak. Berarti kita mengendalikan juga bukan cuma di saat kita marah, bukan di saat kita cuma senang, tapi saat kita juga kecewa, Pak. Kita sedih. Kadang kan juga pekerjaan kita, apalagi seperti ini masalah pandemi kita juga susah untuk mencari kerja kan, apalagi banyak kemarin yang PHK. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Oh, kok misalnya nih saya gagal, ya kita coba lagi, terus jangan cepat kecewa, terus kita stres akhirnya. Nah, seperti itu kan. Itu pentingnya kecerdasan emosi ini ya. Nah, apalagi salah satunya kemarin, Pak. Kita kecerdasan emosi seperti ini, Pak. Misalnya nih, kita iri itu boleh, Pak, sebenarnya, Pak. Iri boleh. Iri itu boleh, tapi yang nggak boleh dengki, Pak. Nah, iri yang dimaksud di sini tuh misalnya seperti ini, Pak. Temen kita, misalnya dia SMK ya, ranah SMK. Oh, dia bisa pemrograman nih, Pak. Nah, dia bisa pemrograman. Nah, kita iri nih. Tapi kita sebagai iri itu dibuat positif, Pak. Dengan cuma iri terus dengki, akhirnya negatif, kita berpikiran negatif, terus bagaimana cara menjatuhkan dia misalnya, menjatuhkan temennya, atau negatifnya malah kita akhirnya menjadi terpressure kan, kita jadi tekanan, terus kita stres, kenapa kok saya nggak bisa ya, teman saya bisa. Nah, kita iri itu sebagai motivasi, bagaimana kita memacu diri kita agar istilahnya kok teman saya bisa, gimana saya harus bisa, kan seperti itu. Betul, iri dalam tanda kutip positif ya, Pak ya. Jadi untuk memotivasi agar kita lebih semangat, teman kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu menjadi iri yang menjadi positif, gitu ya, Pak ya. Selanjutnya di blog, Pak, coba kita sampai di skill yang berikutnya ini tentang penilaian dan pengambilan keputusan. Nah, ini juga penting, Pak. Setiap individu, setiap apa yang kita jalani pasti kita akan menentukan atau mengambil sebuah keputusan. Termasuk besok
kita lulus dari SMK ini, dari TKJ, pasti kita mau nggak mau kita harus menentukan apakah kita mau tadi seperti yang di awal kita bahas, apakah kita mau kerja, ya, mau kuliah atau mau berwirausaha, membangun wirausaha. Nah itu juga pengambilan keputusan. Nah pengambilan keputusan ini bisa dilakukan dengan skill-skill tadi yang di atas Pak, coba Pak. Yang di atas itu melalui masalah yang kompleks kita carikan solusinya. Kemudian berpikir kritis, kemudian kreativitas. Nah 3 ini yang nanti bisa kita buat untuk menentukan keputusan kita. Karena kalau kita nggak berpikir kritis, nanti keputusan yang kita ambil itu mengecewakan Pak. Kalau tidak dengan matang-matang kita pikirkan. Ya, pasti kita kalau misalnya ada sebelum kita menilai atau mengambil keputusan, kita juga harus menganalisis kan. Ya. Oh ini misalnya masalah ini konsekuensinya apa? Betul. Nah terus ini kalau misalnya alternatif ini, nah kita kan juga nggak cuman membuat satu opsi ya, satu pilihan, tapi ada beberapa pilihan. Plan ya, kalau kita rencana itu kan nggak mungkin. Kalau rencana satu gagal, masa kita harus terus menyerah kan? Kalau satu gagal, pasti kita punya rencana. Itu harus disiapkan ya. Dan kita harus tetap memikirkan konsekuensi dari pilihan kita. Kita harus bisa menerima konsekuensinya. Terus kita kok konsekuensinya seorang pelajar itu ya belajar. Kalau nggak belajar, terus jadi nilainya jelek. Iya. Kalau nilainya jelek, bisa aja nanti misalnya tidak naik kelas dan lain-lain. Berarti itu adalah pilihan yang kalian putuskan, ya kalian harus konsekuen. Iya, harus dengan pilihan yang segala resikonya. Dengan segala resikonya. Itu. Jadi penilaian dan pengambilan keputusan itu penting. Kita harus masak-masak, harus matang dalam pengambilan keputusan dan terus kalau sudah menentukan sesuatu ya kita harus menanggung semua resikonya. Siap. Oke, selanjutnya Pak. Sambil minum Pak. Oke, sambil minum. Ini kan kita sedang santai Pak. Kita nikmati. Ini saya juga bawa bekal Pak tadi. Nah, ini aja TKJ bisa bincang santai ya. Bincang santai, namanya aja bincang santai. Oke, skill selanjutnya Pak. Kita sambil skill selanjutnya ini ada service oriented. Nah, service oriented ini artinya berorientasi terhadap pelayanan. Jadi setiap individu nanti kita, apalagi kita yang disiapkan untuk memang masuk ke dunia kerja. Benar. Yang namanya kerja itu pasti melayani Pak. Namanya kerja, kita hidup juga pasti melayani. Nah ini penting, jangan sekali-kali, apalagi ini sering saya sampaikan ke anak-anak. Kalau selama kita statusnya masih pelajar, ya kita jadi pelajar yang orientasinya memang satu-satunya ya kita harus belajar. Pelajar itu kan tugasnya belajar. Nah makanya kalau di SMK kita ada program magang, ya, ada program PKL ya istilahnya. Nah itu jangan sekali-kali anak-anak TKJ itu orientasinya uang. Iya benar. Loh Pak ini kan kerja, loh ini bukan kerja, gitu kan? Belajar. Magang itu kalian dikasih kesempatan untuk belajar ke industri, kemudian mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya, untuk nanti suatu saat kalian berada di level yang memang profesional. Benar. Nah ketika sudah masuk ke level profesional, nah itu pasti otomatis uang akan mengimbangi dengan skill yang kalian miliki. Kalau misalnya kita coba turun ya Pak, sebenarnya itu malah perusahaan yang harusnya tahu banget Pak sebenarnya. Iya. Lucunya karena mereka kan juga untuk mengajari kan berarti mereka berinvestasi. Iya, butuh waktu. Waktunya harusnya bisa ngerjain apa malah ngajarin anak magang kan. Nah, makanya memang kesempatan magang itu kalian jangan orientasinya jangan uang. Saya udah kerja ya. Kalau kayak gitu mending kerja aja nggak usah sekolah. Iya benar. Ya kan Pak. Nah karena kalian memang masih ranah pelajar, ya kita memang orientasinya harus orientasi belajar. Ya, kayak kita sendiri sebagai guru ya Pak ya. Berarti kita sebagai guru ya pelayanan kita ya seperti ini, kita mengajar. Dengan kondisi pandemi kayak gini kita coba carikan solusi-solusi yang bisa tetap memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita, untuk pembelajaran agar tidak terganggu. Benar, ini juga service oriented juga termasuk nanti setelah kalian mungkin bekerja, terus kita juga nanti kerja itu kan harus penuh hati Pak. Betul. Tidak cuma terus mut-mutan, misalnya kita galau ya Pak bahasa kerennya. Ya. Sekarang nggak lagi galau nih, terus kerjanya akhirnya berantakan. Nah, apalagi nanti kalau misalnya
ada yang berhubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan klien. Nah, kita kan nggak cuman kita memasang komputer, kita ngeliatin komputer, kita konfigurasi komputer dan perangkat-perangkat. Tapi kan kita juga berkoordinasi dengan orang tadi, Pak. Betul. Nah, berarti kita kan juga tetap harus melayani dengan baik. Nggak cuman, wah, terus saya kok, waduh, ini apa ya? Nah, kadang itu Pak, memang ini nanti kembali lagi ke tadi intelijen emosional intelijen. Jadi kalau memang kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, ya setiap orang pasti ada masalah. Nah, bagaimana kita masuk ke taraf profesional tadi? Kalau kita sudah bicara profesional, harusnya saat ini yang kita kerjakan ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita lupakan dulu masalah kita apa, gitu kan Pak. Kita fokus saja ke sekarang. Selanjutnya ini skill yang harus juga kalian kuasai yaitu negosiasi, Pak. Negosiasi. Ini soft skill yang kalian penting. Nah, ini penting. Kayak apalagi kita di dunia pendidikan juga ini penting untuk negosiasi. Nah, nanti kalian waktu magang biasanya, Pak. Kalau misalnya magang di sebuah perusahaan, apalagi syukur-syukur kalian dilibatkan dalam proyek ya. Biasanya erat kaitannya dengan negosiasi. Misalnya ada klien, ada penawaran. Mungkin nanti Pak Tejo di mata pelajaran Pak Tejo kebetulan ngajar PKK. PKK itu produk kreatif kewirausahaan. Nah, nanti sering di situ ada penawaran-penawaran. Kalian disuruh buat proposal bisnis atau proposal penawaran kerja gitu Pak ya. Nanti kita juga termasuknya juga bagaimana cara kita menawarkan diri kita ya Pak lewat CV. Penting. Nah, ini mungkin dari ini bisa dimasukkan. Nanti ya kita coba masukkan pentingnya portofolio nanti mungkin di segmen. Nah, mungkin di episode selanjutnya Pak. Nanti kita akan coba bahas tema-tema. Jadi tema-tema kita banyak sudah. Dengan diskusi kayak gini muncul ide dan nanti kita konsep temanya apa gitu ya. Nanti negosiasi itu juga penting untuk skill kita. Kayak contohnya yang real nyata itu ya kayak kita mau kerja ya Pak. Nah, kita di dunia kerja ya kita sebagai pekerja sama klien kita itu kan harus ada negosiasi. Misalnya proyek ini pembangunan instalasi jaringan misalnya. Nah, itu kan harus dinegosiasikan. Alatnya apa, terus biaya pengerjaannya berapa. Itu juga penting. Negosiasi sama komunikasi harus lancar terbangun dengan baik. Kita harus bisa menawarkan misalnya kalau kita bekerja itu kan pasti ditanyain mau gajinya berapa? Itu kan pertanyaan yang susah kan. Itu negosiasi. Kalau nggak bisa negosiasi dengan baik, ya itu. Nah, caranya dengan apa? Dari portofolio tadi kan. Kalau kita punya pengalaman yang lebih, pasti kita bisa bernegosiasi dengan penawaran yang paling tinggi. Betul sekali. Nah, makanya nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya tentang portofolio, Pak. Nah, ini kebetulan muncul skill yang harus kita miliki yaitu negosiasi. Oke, selanjutnya Pak. Ini ada fleksibilitas kognitif ya Pak. Nah, fleksibilitas kognitif. Kognitif itu erat hubungannya dengan pengetahuan, dengan berpikir, kecerdasan, dengan kemampuan berpikir, gitu ya Pak ya. Nah, fleksibilitas itu artinya kita bisa menyesuaikan, fleksibel. Berarti hampir sama dengan adaptasi gitu ya Pak? Iya, jadi artinya gini, kita biasanya di suatu tempat atau di mana kita bekerja, nah di situ kadang kita nggak bisa saklek dengan keilmuan kita. Misalnya, saya itu bisanya ngurusi komputer, padahal di situ ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita untuk bisa terlibat. Nah, kalau kita nggak bisa fleksibel, kita nggak mau adaptasi cepat berkembang, ya udah selamanya kita di situ. Berarti contoh pengaplikasian atau implementasi yang nyata itu seperti PJJ mungkin ya Pak? PJJ. Jadi kita nggak ketemu karena kita ada COVID ini terus nggak ketemu, terus akhirnya kita memakai aplikasi-aplikasi dan siswa juga harus siap dengan pembelajaran jarak jauh. Iya, harus fleksibel. Kayak contoh yang kita sering lihat mungkin di Deddy Corbuzier itu Pak. Deddy Corbuzier itu kalau kita lihat dari awal dia kan magician. Oh iya benar. Kemudian karena mungkin perkembangan zaman nuntut perkembangan zaman itu sudah berubah, ya, dia harus fleksibel. Otomatis fleksibilitas kognitifnya yang semula expert di satu bidang sulap, mau nggak mau dia harus mengikuti perkembangan zaman, jadi presenter, kemudian jadi apa sekarang
YouTube ya Pak ya, Iya. masuk ke ranah YouTube, jadi punya Podcaster podcast. malahan ya. Nah, jadi tren di situ ya sekarang ya. Nah. Makanya fleksibilitas kognitif ini penting. untuk Berarti di anak. sini ada 2 poin nih Pak. Iya. Fleksibel itu ada satu itu adalah suatu kebutuhan, yang kedua adalah tuntutan berarti. Tuntutan. Ya, jadi ini memang penting yang kita rangkumkan tadi di webnya topkarir.id ini ya Pak ya. Iya. Jadi di belakang saya, belakang Pak kami ini ditampilkan tadi. Jadi ada beberapa yang sudah kita jelaskan sama-sama tentang skill yang dibutuhkan di tahun-tahun berikutnya yang nanti kalian harus persiapkan. Jadi skill itu penting Pak, Ya. soft skill untuk melengkapi hard skill kita. Jadi untuk anak-anak TKJ harus juga segera menyesuaikan ini Pak. Iya. Kedepannya skill-skill yang kita perlu pelajari apa kita sesuaikan. Kita cepat. lagi COVID seperti ini kan. Kemarin kita nggak boleh bertemu, terus sekarang harus memakai apa? Atribut-atribut Ya, COVID APD kan, alat pelindung diri. alat pelindung diri kan, harus kita pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Kemarin juga sempet nih teman saya Pak, malah dia ada berhubungan dengan klien, terus bagaimana caranya dia harus menyiapkan pelindung diri dan Iya. lain-lain dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, berarti kan kemarin juga sempet tuh juga ada kita ini pertemuan aja kita nggak boleh kan Iya. berkerumun. Nah, berarti bagaimana caranya kita untuk terus dituntut untuk berubah, berkembang kan seperti itu. Iya, ya saya kira itu Pak. Jadi pentingnya soft skill untuk melengkapi hard skill yang telah kita miliki. Jadi mungkin topik yang kita bahas kali ini tentang soft skill tadi, beberapa soft skill yang harus kalian miliki karena untuk tuntutan zaman terus berubah, teknologi juga terus berubah, juga harus ikut menyesuaikan. Saya kira cukup untuk bincang santai kita untuk episode pertama. Kita akan lanjut untuk episode-episode selanjutnya. Tetap di channel YouTube Guru TKJ. Bagi yang belum subscribe Pak, gimana? Silakan bisa subscribe, like, komen. Nah, Kita komen nih, mungkin ada nanti Ada pertanyaan? atau Boleh. mungkin ada usulan topik-topik buat kita nanti bahas Pak. boleh, silakan Misalnya, untuk anak-anak TKJ. Ya, kayak misalnya tadi ada portofolio, pentingnya portofolio atau yang lainnya. Nah, kita nanti kita coba bahas di sini atau pertanyaan-pertanyaan nanti kita tampilkan. Nanti kita buat episode mungkin tanya jawab. Tanya jawab ya. Kita bisa buat di situ. Makanya untuk yang belum subscribe, anak-anak TKJ sekalian wajib subscribe ya Pak. Iya, wajib subscribe. Karena nanti kita sering share video-video pembelajaran, video-video bincang santai seperti ini melalui channel YouTube Guru TKJ. Mungkin kapan-kapan kita juga bisa secara live ya. Nah, mungkin nanti kita juga cari konsepnya kayak gimana, Ya, benar. biar kita tetap bisa interaksi dengan penonton kita. Mungkin itu kita akhiri Pak pertemuan bincang santai episode pertama. Saya apabila ada salah-salah kata, Ya, apabila kita ada salah kata, mohon dimaafkan. tetap yang terpenting ini Pak pesan saya tetap jaga Jaga kesehatan. Kesehatan. Selalu patuhi protokol kesehatan, jaga pola hidup sehat, bersih, Pakai masker, jangan pakai lupa. masker. Jangan pergi keluar rumah kalau memang tidak perlu. Nah. Dan nongkrong itu tolong dihindari dulu. Betul. Ini karena masih ini beritanya juga Semarang masih zona merah. Oh, ya. Jadi setidaknya kita ikut membantu mengurangi penyebaran. Benar. Oke, saya kira cukup Pak Rizo, kita pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.